Makna Idul Fitri yang kedua adalah Idul Fitri balik suci bersih. Fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua manusia yang lahir kok fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah, fitratul Islam. Suci, bersih. Tidak ada anak kecil yang lahir berdosa. Tidak ada lahir anak kecil bawa dosa. Ada pernah bapak ibu mendengar berita telah lahir satu bayi langsung ditangkap KPK? Tidak ada. Sebab bayi kok bersih, tidak ada berdosa. Cubalah awak gendong anak ketek. Ustaz Somad, tolonglah gendongkan anak ambo kau Ustaz. Gendong anak. Lucu ya. Habis itu kau terkoncing anak kau. Betuah anak saya ini Pak Ustaz. Betuah pula katanya anak ini. Lanjut oleh baju awak dikoncing ini. Punya betuah. Dan awak pun tidak bohong. Kenapa kita tidak marah? Sebab anak kecil ikon tidak berdosa. Coba kalau apanya terkoncing. Menangi anak kau. Awak pun golak. Apa kata awak? Ini umur begini memang lagi lucu-lucunya. Ya Pak Ahmad. Iya kata. Lagi digendong gitu. Kenapa? Sebabnya tidak ada dosa, tidak berdosa. Jadi balik Idul Fitri, balik kepada fitrah, tidak ada dosa. Kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari rahim ibunya, suci bersih. Dosanya kepada Allah habis, dibersihkan oleh tarawih, witir, tahajud, zikir, solawat, habis bersih. Ini ambo sedang berhadapan dengan bayi-bayi ini. Cuma agak tua gitu. Baik, dosa kepada Allah Ta'ala sudah bersih insyaallah. Tapi dosa kepada manusia, itulah maka adat istiadat awak kalau Idul Fitri mohon maaf zahir dan batin. Batin perut, zahir pundak. Apa makna perut dan pundak? Ambo bersalaman sama bapak. Pak Ketua Masjid, ya saya pergi dulu ya. Ya, waktu ambo pergi yang nampak apa? Pundak. Itu maka disebut zahir. Waktu ambo poi nandak nampak mana? Perut. Nandak nampak tu batin. Maka disebut dengan mohon maaf zahir dan batin. Itu bahasa Arabnya zahir. Kalau ndak percaya, tanya sama dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Suska, Ustadz Dr. Alwizar, S1, S2, S3, doktor bahasa Arab. Kalau ndak percaya sama ambo, ya? Mengigaunya pun bahasa Arab kata Pak Ahmad. Ambo waktu itu kan balik dari Maroko dengan titel LCMA, LC Al-Azhar, MA Maroko. Mendaftar jadi dosen bahasa Arab di UIN. Sampai di situ mengaduk ambo ke ketua apa namanya pusat bahasa itu Bu ya, pusat bahasa. Waktu tidak diterima waktu. Kami tidak terima katanya, karena ijazahnya bukan bahasa Arab. S1 ambo Al-Azhar, S2 Darul Hadis, bukan jurusan bahasa Arab. Itulah hebatnya UIN itu. Kalau tidak jurusan bahasa Arab tidak diterima waktu. Mesti jurusan bahasa Arab. Jadi kenapa wakini menyebut mohon maaf lahir dan batin? Tidak tahu mau siapa mengubah itu. Tapi deklah awak terlanjur salah, lanjutkan ajalah kesalahan itu. Mohon maaf zahir dan batin. Zahir nan nampak, tapi ada nan tidak nampak. Zahir contoh nan salah nan zahir nan mana? Zahir misalnya ada nan belum membalikkan rantang potang, itu kan zahir jone. Tapi ada nan sifatnya batin di dalam hati, sakit hati awak. Ambo memang sakit hati ambo menengok tetangga awak tu ya. Sakit dia apa? Motornya bau. Itu tidak salahinya, salah awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Idul Fitri kembali kepada suci bersih. Kepada Allah sudah suci kita, tapi kepada tetangga, kawan, sahabat belum. Itulah maka disunnahkan sembahyang Idul Fitri jalan dari Jalan Siko, waktu baliknya jalan satu lagi. Supaya apa? Supaya banyak bersuah orang bersalaman minta maaf. Selamat hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oh, enggak ada ini. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Minal aidin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah. Wal faizin. Semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Doa itu baik apa tak baik? Baik. Sedangkan dalam sholat boleh menambah doa yang baik. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi ada satu sahabat lain doanya. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sembahyang Nabi bertanya, siapa tadi nama membuat doa dan tidak pernah membuajarkan? Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Nyo gentleman nyo ngaku, ana ambona membaca doa itu tadi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Futihat abwabus sama. Terbuka pintu langit, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal tak pernah diajarkan Nabi. Berdasarkan hadis iko apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Hadyusari Muqaddimah Fathul Bari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Jawazu ihdasi dzikri. Boleh membuat doa ghairil ma'sur. Walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, malam yukhalif bil ma'sur, selama doa itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Namanya boleh membuat doa kok. Namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gelarnya Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis hafalannya. Inya menyebut boleh membuat doa. Tiba-tiba ada ustad, hafalannya cuma 3 hadis. Itu pun kalau duit lampu. Mati lampu, mati laptopnya, habis baterai, habis hadisnya. Membid'ahkan tak boleh doa minal aidin wal faizin. Sekarang ambo tanya Bapak Ibu, Anda ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 300.000 hadis atau ustad 3 hadis duit laptop kok? Terserah. Ambo cuma mengajak kita berpikir. Karena Quran banyak bertanya afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Afala tatafakkarun, afala tatazakkarun, liyadzakkara ulul albab, orang yang berpikir. Jadi doa minal aidin wal faizin baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu pun doa. Semoga amal kita tarawih awak, witir awak, tadarus awak, hataman Quran awak, tahajud awak, buka puasa diterima Allah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mana tahu nanti balik dari sholat Idul Fitri anak ibu bertanya anak bapak, ya mak, apa arti minal aidin wal faizin? Entah pokoknya baiklah. Minal aidin, semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah, suci bersih balik. Wal faizin, semoga termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Alhamdulillah, selama Ramadan hamba sudah menang melawan hawa nafsu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nafsu apa? Nafsu sarapan pagi, nafsu makan siang, dibalaskan saat azan maghrib berkumandang. Idul Fitri yang pertama balik makan, Idul Fitri yang kedua balik suci, Idul Fitri yang ketiga adalah hari raya, hari besar. Itu mana Id? Id artinya hari raya, hari besar. Karena waktu Nabi sampai ke Madinah, mereka orang kafir jahiliyah
hari rayanya ada 2, diganti Allah, maka bergantilah. Qad abdalakum bi khairim minhuma, Allah sudah ganti dengan hari yang lebih baik daripada 2 hari itu. Itulah Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi pada hari Id itu jangan sampai adonan hendak makan, jangan sampai adonan susah. Kalau ada nanti di lampu merah Simpang 4 Garuda Sakti itu yang mengemis, tangkap. Itu pasti sindikat, itu pasti ada penjahat aktornya, itu pasti dikoordinir, disebar. Karena aslinya semua sudah dapat zakat fitrah. Betul? Siap menangkap yang di lampu merah nanti? Ambo waktu Idul Fitri potang. Kan waktu itu jadwal Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Fitri. Jadwal ambo kan khotib di Ramayana Panam. Pas di simpang Tabik Gadang, adalah satu anak menggendong anak ketek. Akan bangkit. Allahu Akbar, Allah. Buka kaca, Pak, kata. Iyo ang ngelendapek beras, ketemu. Kasih duit, suruh balik. Kenapa Ustaz ndak nangkok? Ambo kan khutbah, nangkok ini loh. Nak khutbah. Ini tidak selesai dengan khutbah. Ini tak selesai dengan ceramah. Ini selesai dengan perda, peraturan daerah. Ditangkap. Setuju Bapak Ibu ditangkap? Ini tanggung jawab anggota legislatif ini. Cuma yang jadi masalahnya Pak Ahmad kok DPR RI pula, terlalu ketinggian. Jadinya mesti diturunkan lagi ke bawah. Mesti ada pergub, peraturan gubernur Riau. Tidak boleh ada di lampu merah peminta-minta, karena sudah dikasih zakat melalui Basnas. Ini tak selesai dengan ceramah dan khutbah. Khutbah berapi-api. Nanti pas di lampu merah ada pengemis, datang bawa khutbah di situ. Wahai para pengemis, tidak selesai. Mesti dengan aturan negara. Dan kita alhamdulillah tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia pakai sistem demokrasi. Segala suara aspirasi masyarakat sampaikan melalui pengajian, sampaikan melalui tausiah, sampaikan melalui takbir akbar, didengar oleh para anggota dewan, disuarakan. Hasilnya kalau di pusat namanya undang-undang, kalau di kabupaten kota namanya perda, peraturan daerah. Kalau tak sanggup anggota dewan membuat, namanya pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perwako, peraturan wali kota, camat ndak tolok dek camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Idul Fitri itu apa yang perlu kita jaga? Menjaga masjid. Masjid Ukhuwah atau Al-Ukhuwah? Masjid Al-Ukhuwah. Dalam perjalanan ambo ceramah, Al-Ukhuwah ikut jadwal ambo sebulan sekali subuh mubarak. Masih ada tuh Bu ya? Alhamdulillah. Subuh mubarak. Ambo kalau ditanya orang di mana-mana ceramah, Ustadz tolong kasih jurus biar supaya masjid kami ramai. Kata ambo, datang kalian ke Pekanbaru, di Jalan Garuda Sakti, masuk komplek Undri, ada situ namanya Masjid Al-Ukhuwah. Saya pernah mengajar di situ bertahun-tahun setiap subuh Ahad, itu termasuk yang ramai. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Setiap subuh Ahad ada namanya coffee morning. Disediakan coffee morning. Coffee artinya kopi, morning artinya pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Memang tidak adonan lain, kopi aja. Tapi ternyata ada sotonya, ada sopnya, ada baksonya, ada mie ayamnya, ada ketupatnya. Dulu, kini tidak tahu. Puasa tak ada, off. Tapi di luar puasa berlanjut lagi insya Allah, amin.